udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan sepanjang hari ini ya Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah nama-Mu saja yang memuliakan ibadahnya ya Tuhan. Urapi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Teen, selamat datang di online service. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri.
siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati agar firman-Mu menjadi rema di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga nanti yang akan menyampaikan firman, agar saat selalu juga berkati kami yang mendengarkan, agar dapat menyampaikan kembali kepada orang yang belum mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Tutup fokus juga keluarga kami agar sehat selalu, dan berkati Tuhan agar corona cepat berlalu dari muka bumi, supaya kami dapat kembali beribadah di gereja seperti biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo, Shalom Battle Teens, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, kita semua diberikan pertolongan Tuhan, disertai Tuhan. Dan saya percaya kita semua menikmati kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Kemarin kita baru merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75, dan mungkin pada kesempatan kali ini kali pertama kalian upacara bukan menghadap ke bendera ya, tetapi menghadap ke layar televisi atau menghadap ke layar komputer atau ke layar HP, betul. Jadi saya yakin semuanya mungkin berupacara lewat Zoom. Coba yang kemarin upacara lewat Zoom bilang coba saya gitu, coba ketik saya gitu ya. Oke. Kita bersyukur kok kita ini sama Tuhan sudah diberikan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu punya banyak makna bagi kita. Jadi dengan kemerdekaan ini kita bisa bebas beribadah. Kita bisa mendapatkan pendidikan ya. Waktu mungkin sekitar 100 tahun yang lalu bangsa Indonesia itu kalau mau sekolah susah banget. Kenapa? Karena pendidikan itu diutamakan bagi para kaum penjajah. Waktu itu kita masih dijajah Belanda, pendidikan yang bagus-bagus buat orang-orang Belanda, sementara rakyat-rakyat kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Tetapi sekarang kita bisa mengenyam pendidikan yang baik itu oleh karena berkat Tuhan melalui kemerdekaan ini. Nah, kita juga saat ini bisa hidup dengan nyaman, mungkin tinggal di rumah pakai AC, ya kan? Menikmati, bisa makan, jalan-jalan ke mall, ya itu oleh karena kita mengalami yang namanya kemerdekaan, ya luar biasa berkat Tuhan melalui kemerdekaan ini. Kita jadi harus hargai kemerdekaan ini. Kita percaya bahwa kok Indonesia itu tidak merdeka, maka kita tidak akan bisa hidup seperti ini. Coba lihat gambar berikut ini, ya. Di gambar ini kita bisa melihat ada beberapa foto. Yang pertama itu sebelah kiri, itu kita bisa melihat betapa negara yang hancur akibat peperangan. Banyak orang yang hidup kelaparan, miskin, lihat tubuhnya kurus, tidak punya tempat tinggal. Lalu yang di sebelah kanan itu ada gambar seorang anak memegang senjata. Jadi seumur-umur kalian ini bukannya seperti kalian, mungkin kalian sekarang main TikTok atau mungkin main PUBG ataupun main hal-hal yang lain lah, ya kan? Tetapi kalau kita masih berada di dalam penjajahan, di dalam peperangan, lihat itu seperti anak-anak di Suriah yang sejak kecil sudah harus pegang senjata, anak-anak di Palestina yang sejak kecil harus pegang senjata untuk berperang mempertahankan tanah air mereka. Lalu kita bisa lihat gambar yang di bawah itu adalah orang-orang yang kurus kering. Itu akibat penjajahan Jepang, ya. Jadi ini sekitar 75 tahun yang lalu, ya. Jadi orang-orang kita pernah belajar pasti kerja paksa zaman Jepang. Ayo, yang tahu kerja paksa zaman Jepang namanya apa? Coba tulis di kolom komentar situ. Apa nama kerja paksa zaman Jepang? Nah, ayo yang tahu tulis di kolom komentar, ya. Nah, kerja paksa waktu itu misalnya membangun jalan raya, membangun apa, dan itu semua tidak dibayar, bahkan dikasih makan pun tidak, sampai lihat badannya kurus kering seperti itu. Nah, kita percaya kok kita ada saat ini nggak mengalami seperti itu oleh karena berkat Tuhan melalui kemerdekaan RI. Ya,
Jadi intinya kemerdekaan ini adalah anugerah dari Tuhan. Makanya kita harus menghargai kemerdekaan Indonesia itu. Karena tidak semua orang bisa menikmati yang namanya kemerdekaan itu. Nah teman-teman, kita jadi harus belajar untuk mencintai dan menghargai kemerdekaan Indonesia. Nah masalahnya adalah di dalam kita hidup sekarang, Indonesia itu mengalami berbagai banyak krisis. Tetapi intinya krisis yang terjadi di Indonesia itu yaitu yang pertama, kita ini ada masalah yang namanya pemimpin-pemimpin yang korup. Ya, kemarin saya dengar sebuah lawakan sih dari seorang stand up komedian namanya Abdur bilang, jadi dari sekian banyak calon legislatif itu yang terpilih hanya 8%. Berarti orang mengalami sukses ratio-nya itu cuma 8%. Kalau orang mendaftar di caleg hanya 8% kemungkinan besar mereka menjadi legislatif atau diangkat sebagai anggota DPR. Tetapi untuk melakukan kampanye mereka banyak yang menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mengumpulkan harta. Akibatnya ketika mereka terpilih menjadi seorang wakil rakyat, banyak yang korupsi. Kita juga melihat begitu banyak hal-hal korupsi dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Mungkin ada yang contoh korupsi paling sederhana adalah misalnya waktu bikin KTP yang harusnya gratis tapi dipalakin duit. Atau misalnya ada yang kena tilang bukannya mengikuti prosedur tetapi ada sistem sogokan. Itu sebenarnya adalah sebuah tindakan-tindakan korupsi. Dan yang sedihnya itu dilakukan dari atasan sampai bawahan, semua melakukan hal itu. Nah, terus begitu. Selain itu di Indonesia beberapa banyak pemimpin agama tertentu itu merupakan pemimpin agama yang menanamkan radikalisme di Indonesia. Jadi nggak aneh kalau ada banyak terorisme, nggak aneh kalau banyak yang namanya pembantaian atas nama agama, banyak orang yang mau menjelek-jelekan agama lain, itu oleh karena adanya pemimpin-pemimpin yang mengajarkan radikalisme agama. Lalu juga masalah berikutnya adalah kaum muda yang ada saat ini itu masa bodoh. Ngapain saya mikirin negara, ngapain saya mikirin tentang Indonesia, lebih baik saya main PUBG aja, lebih asik. Atau daripada mikirin Indonesia mendingan saya TikTokan aja, begini-begini gitu kan. Ya, menyedihkan sekali, tapi itu kondisi nyata. Kaum muda, banyak anak-anak muda sekarang nggak peduli sama yang namanya Indonesia. Padahal Indonesia itu sudah mengalami satu krisis yang luar biasa, yaitu krisis kepemimpinan. Banyak anak-anak muda sekarang yang sulit untuk menjadi panutan, bahkan banyak yang terlibat di dalam narkotika, terlibat di dalam pergaulan bebas, sehingga mereka tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan itulah masalah di Indonesia, yaitu krisis kepemimpinan. Nah, tetapi krisis itu menimbulkan sebuah kesempatan. Sebenarnya kita sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu mau agar kita mempersiapkan diri kita menjadi seorang pemimpin. Nah, kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 3, di situ dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulang lagi, menjadi apa? Kepala, bukan menjadi ekor. Coba tulis di kolom komentar kalian, tulis kepala. Gampang, kepala, ya. Bukan menjadi ekor, ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan melakukan telah menyeting kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini, ya. Tetapi kalau kita cermati, Tuhan itu mengangkat kita kepala. Itu bukan artinya kamu menjadi pemimpin yang semena-mena, ya. Tetapi kepala itu adalah menjadi bagian yang terpenting. Coba kita lihat di gambar berikut ini, ada gambar apa? Ada gambar cicak,
Dan ada gambar buntutnya. Oke. Kalian pernah nangkep cicak nggak? Wow, saya dulu suka nangkepin cicak. Kenapa? Karena saya paling benci kalau ada cicak di rumah. Tapi belakangan hari ini udah nggak bisa lah. Capek nangkepin cicak. Soalnya kenapa? Susah nangkep cicak itu, mereka begitu pandai berkelit, bisa masuk ke sela-sela yang kita tidak bisa jangkau. Dan ketika pas tertangkap, apa yang mereka lakukan? Mereka memutuskan ekornya, ya, seperti gambar yang ada di ujung kanan bawah. Mereka memutuskan ekornya meronta-ronta, sementara cicaknya lari. Ya, kita bisa melihat bahwa tanpa ekor, cicaknya hidup, betul? Bahkan dia biarkan saja ekornya, tapi dia menyelamatkan diri. Coba bayangkan kalau cicaknya yang putus kepalanya, kira-kira bisa hidup nggak? Tentu tidak. Jadi kita bisa menyadari di sini bahwa kepala itu merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, ya. Kenapa? Karena kalau kepala dicopot, makhluk hidup tidak akan bisa hidup. Tetapi kalau ekor yang dicopot, dia malah bisa hidup. Kucing, ada berapa banyak kucing yang ekornya termutilasi? Ada, hidup, masih hidup. Tetapi kok ada kucing yang nggak ada kepalanya, bisa hidup? Tidak bisa hidup. Makanya Tuhan itu mengangkat kita menjadi kepala, karena Tuhan ingin kita menjadi bagian yang terpenting bagi bangsa ini. Tuhan ingin kita menjadi penentu arah bagi bangsa ini. Tuhan ingin kita ini menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat buat negara ini, buat bangsa ini. Kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Nah, teman-teman, kita juga bisa lihat kepala itu fungsinya apa. Bayangkan kita punya berapa panca indera, dan sebagian besar panca indera itu pasti ada di kepala. Contohnya, indera penglihatan ada di mata, indera pendengaran ada di mana? Di telinga, ya kan? Indera penciuman ada di hidung, indera pengecap ada di lidah kita, dan indera peraba itu di kulit kita, di muka kita juga ada kulit. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa keseluruhan panca indera kita itu letaknya ada di kepala, ya. Sehingga kepala ini merupakan bagian yang sangat penting. Nah, orang-orang Kristen itu juga harus menjadi panca indera bagi bangsa ini, ya. Dan di mana juga orang Kristen itu harus bisa menjadi otak bagi bangsa ini. Di kepala kita ada yang namanya otak, dan di otak itu adalah pusatnya kita melakukan pertimbangan, dan pusatnya kita melakukan keputusan. Itu semua asalnya dari kepala kita. Nah, kalau kita mau jadi berarti bagi bangsa ini, kita juga harus bisa jadi orang-orang yang menjadi pusat pertimbangan dan menjadi pusat keputusan bagi bangsa ini. Nah, teman-teman, Tuhan itu menghendaki kita itu menjadi seperti itu. Makanya kita harus persiapkan diri jadi seorang pemimpin. Jangan kerjaanmu main TikTok aja atau main game online terus, kecanduan. Wah, itu nggak jadi apa-apa, teman-teman. Tetapi Tuhan mau agar kita mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini. Bukan hanya pemimpin bagi masyarakat Kristen, no. Pemimpin bagi bangsa ini. Maka persiapkan dirimu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki iman, ya. Pemimpin yang baik itu harus punya iman kepada siapa? Ya, kepada Tuhan kita. Nah, iman itu adalah sesuatu yang sangat kuat dan sangat mendasar yang harus kita miliki, ya. Kita lihat baca di Markus 21 ayat 34, di situ menceritakan tentang seorang yang bernama Yairus mencari Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Sementara Yesus datang ke rumahnya, di tengah jalan tidak sengaja Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Ayo kita baca sama-sama. Tadi di dalam Markus 5 ayat 21-34, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup.
Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Jadi Yesus setuju untuk datang ke rumah Yairus. Nah, di tengah jalan ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Perhatikan kalimat ini, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Perhatikan kata-kata ini dengan baik-baik. Lalu di ayat berikutnya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaiknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ingat, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Apakah pada saat ia mendekati Yesus dari belakang, dia mendapatkan perhatian dari Yesus? Tidak saat itu. Saat itu tidak. Tetapi dia percaya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Oh ya. Jadi setelah wanita ini menjamah jubah Yesus, baru dia mendapatkan perhatian dari Yesus karena Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar kepada wanita ini. Pada wanita ini tidak mencari perhatian Yesus pada saat itu. Dia cuma hanya berkata, aku jamah saja, maka aku akan sembuh. Dia punya iman yang begitu besar bagi Yesus. Dan bagi dia adalah tidak perlu Tuhan harus sampai datang dan berkata, sembuhlah kau anakku. Tidak perlu. Asal aku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Nah, teman-teman kita lihat tadi, balik lagi kita ke ayat 5, ayat 24. Di situ dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Oke, berdesak-desakan. Berarti pasti yang menyentuh Yesus banyak nggak? Oh, banyak. Ya kan? Namanya juga desak-desakan. Semua ingin mendapat perhatian Yesus, semua ingin mendapatkan perhatian Tuhan Yesus. Tetapi siapa yang disembuhkan hari itu adalah wanita ini yang karena imannya dia menjamah jubah Yesus, maka dia sembuh. Padahal mungkin orang di sekitar itu mungkin ada yang terkena punggung Yesus, ada yang terkena tangan Yesus, ada yang terkena jubah Yesus, mungkin ada terkena bagian baju Tuhan Yesus yang lainnya. Tetapi kenapa yang sembuh hanya wanita ini? Karena dia punya iman. Jadi kita lihat, orang banyak berdesak-desakan boleh, tetapi yang mengalami mujizat adalah orang yang memiliki iman, yaitu wanita ini. Ya, dia tidak perlu harus melihat, oh Tuhan melakukan perkara yang ajaib dengan tangannya, oh seperti silat-silatan baru dia sembuh. Oh, nggak perlu kayak gitu. Dia bilang hanya aku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu yang membedakan orang yang punya iman sama orang nggak punya iman. Pemimpin yang beriman juga akan mengalami mujizat-mujizat di dalam hidupnya. Nah teman-teman, kita mempersiapkan diri jadi pemimpin, yang pertama kita harus punya iman kepada Tuhan. Ya, kalau kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya menjadi seorang pemimpin itu adalah integriti atau integritas. Integriti itu apa sih? Nah, di sini kamu bisa baca ada honesty, kejujuran, ada sincerity, ketulusan, ya. Ada yang namanya morality, harus punya moral yang bagus, ethical, harus punya harus beretika, trust, dapat dipercaya, ya. Nah, teman-teman, yang namanya integrity ini nggak gampang diraihnya. Integrity dan kejujuran ini kita harus mempersiapkan diri mulai dari hal-hal yang kecil, ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Tuhan berkata, barang siapa setia di dalam hal-hal yang kecil, maka ia juga akan setia di dalam hal yang besar. Dan khususnya kalau kita melihat adalah orang yang punya integrity, orang yang punya kejujuran, adalah dia akan tetap melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dia anut. Meskipun tidak ada yang kontrol, meskipun tidak ada yang lihat dia akan tetap melakukannya. Jangan banyak orang saat ini ya, memberi contohnya. Ya, banyak orang memberi
sengaja direkam pakai video supaya dia kelihatan memberi, terus diedarkan lewat YouTube. Apakah itu manusia berintegriti? Enggak. Dia hanya ingin beken. Tetapi orang yang punya integriti ketika dia memberi, nggak perlu orang lain tahu. Itu namanya manusia yang punya integriti. Oke, salah satu contoh tentang integritas yang lain yaitu contohnya ketika kalian mengerjakan ulangan, ya. Orang yang berintegritas, yang memiliki kejujuran, itu adalah orang-orang yang ketika guru tidak ada, tetapi kalian tetap mengerjakan ulangan kalian dengan jujur, tidak nyontek. Ya, kalau orang nggak punya integritas, ketika gurunya lagi pergi, misalnya ke belakang, langsung nyontek. Itu ada contoh-contoh orang yang tidak memiliki integritas. Ya, itu ada contoh orang yang tidak memiliki kejujuran mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, kok kalian dari kecilnya aja nyontek? Terus gimana kalian bisa berharap suatu hari kalian akan menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak korup? Nah, gimana dong? Kalau untuk belajar aja kalian masih nyontek. Oke, siapa yang masih nyontek tulis di kolom komentar. Pasti nggak ada yang mau ngaku kan? Ya, oke. Yang suka nyontek bertobat, ya. Kalian nggak akan bisa jadi pemimpin kalau kalian tidak bertobat. Contoh ya, orang yang memiliki memiliki integritas itu yaitu Yusuf. Kalian tahu Yusuf, dia dibuang menjadi budak di rumah Potifar. Dia melakukan yang terbaik, ya, mengatur semua keperluan keluarganya Potifar sehingga Potifar bisa merasa nyaman dengan kehadiran Yusuf. Tetapi sayangnya Yusuf difitnah sama istri Potifar. Padahal Yusuf itu jujur. Akhirnya dia masuk penjara. Wah, jadi kriminal coy. Gimana nih? Ya kan? Tetapi apakah Yusuf terus jadi orang yang terpengaruh sama penjahat-penjahat di sekitarnya? Oh tidak. Ternyata dikatakan dalam firman Allah, Tuhan menjadikan Yusuf itu kesayangan kepala penjara. Kenapa? Karena Yusuf rajin. Yusuf itu pintar ngatur segala sesuatunya. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi kepala atas Mesir. Second man-nya Firaun. Kenapa? Karena Yusuf setia dari perkara yang kecil sehingga Tuhan memberikan kepada dia perkara yang besar, yaitu menjadi pemimpin bagi bangsa Mesir. Nah, kalau kamu tahu, bangsa Mesir pada saat itu adalah negara yang superpower. Jadi dia itu laksana Amerika Serikat lah pada masa ini. Bayangkan jadi pemimpin dari Amerika Serikat, pada asalnya dia seorang kriminal. Kenapa? Karena dia setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, kalau kamu dari kecil aja suka nyontek, gak jujur, nyolong uang mama, ya, gimana kalian mau jadi pemimpin di masa depan? Mungkin kalian akan nyolong uang rakyat. Nah, nggak boleh kayak gitu. Makanya kita harus jujur mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, berikutnya seorang pemimpin yang baik itu harus punya knowledge atau pengetahuan. Oh, pemimpin yang baik itu punya pengetahuan yang luas. Nah, teman-teman, kalian saat ini kan pasti banyak yang menempuh sekolah dong, karena pasti rata-rata kalian sekolah dong, ya kan? Nah, siapa di antara sini yang masih suka ngeluh ketika disuruh ngerjain PR? PR dari guru banyak, aduh capek banget, aduh guru ini kurang kerjaan apa? PJJ tuh udah lama harus ngeliatin Zoom terus setiap hari, PR-nya seabrek-abrek, aduh apa-apaan sih? Gimana besok lagi ada PH? Ya ampun, apakah mereka tidak bisa berhenti menyiksa kita? Oh, banyak nggak yang kalian yang kayak gitu? Ya, pasti banyak dong, ya kan? Apalagi semenjak pembelajaran jarak jauh ini kelihatannya PR-nya sabrek-abrek, betul nggak? Waduh, ampun deh, benar. Ya, saya juga kalau ngeliat anak saya Brian, yang mungkin sekarang juga nonton video ini, waduh itu PR-nya banyak banget. Tapi kalian jangan mengeluh. Kenapa? Karena itu ada kesempatan kalian untuk memperluas pengetahuan kalian. Dikasih PR itu supaya kalian memperluas pengetahuan. Nah, kita lihat di dalam Hosea 4 ayat 6. Di situ dikatakan, ya kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Tetapi kalau kita baca di terjemahan versi King James Version atau terjemahan bahasa Inggris yang
sangat mendekati sama scripture aslinya. Di situ dikatakan bahwa my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. Karena di situ terjemahannya artinya umatku binasa, orang-orangku, umat-umatku itu binasa karena kurangnya pengetahuan. Lack of knowledge itu kurangnya pengetahuan. Karena kamu, umat-umatku itu telah menolak pengetahuan. Nah, jadi parah, seorang pemimpin kalau nggak punya pengetahuan, rakyatnya binasa. Nah, kalian kok sampai sekarang aja disuruh ngerjain PR aja males, ngamuk-ngamuk, ya. Kalau nggak digebukin mamah, nggak ngerjain PR. Lah, itu gimana kalian mau menjadi pemimpin di masa depan? Ya kan? Kok kalian nggak punya pengetahuan yang baik, nanti yang kalian pimpin binasa loh. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah ini ada satu lagu yang orang Kristen paling demen, khususnya kalau pulang gereja habis doa berkat biasanya nyanyinya ini gitu ya kan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Wih, senang dapat berkat melimpah-limpah ya, dan memperluas daerahku. Wih, punya tanah banyak, jadi tuan tanah. Yes. Pertanyaannya, are you sure kamu mau Tuhan memperluas daerahmu? Oke, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya kamu punya tanah ukurannya 1 meter kali 1 meter, ngejaganya gampang nggak? Oh gampang, dudukin aja. Kalau kamu dudukin di tanah yang luasnya 1 meter 1 meter, nggak ada orang lain yang bisa tempatin itu, betul? Aman. Oke, Tuhan memberkati kamu dan memberikan kepada kamu tanah ukurannya 6 kali 15 atau 90 meter persegi. Ngejaganya gampang nggak? Lebih susah dari yang pertama, iya, tapi ya gampang lah, masih gampang. Kita pagerin aja yang tinggi, pakai pagar, kasih cucuk di atasnya, terus ada kasih tulisan awas anjing gila. Terus sehari-hari kamu datang ke tempat itu dan mulai berlagak seperti anjing gila, gitu. Aman, tidak ada orang yang menempati tanah kalian, ya kan? Atau di ini, hati-hati ada pocong, ya mungkin nggak ada yang mau menempati tanah kalian, ya. Gampang kan? Gampang. Tapi sekarang bayangkan, kalau Tuhan memberkati kamu dan memperluas daerah kamu, ya, dengan memberikan tanah 100 hektar kepada kamu. 100 hektar itu segede apa ya kok? 100 kali 10.000, artinya 1 juta meter persegi. Kamu bayangkan kamu punya tanah 1 juta meter persegi, artinya kamu punya tanah 1 kilometer ke sana, lalu kamu punya tanah ke arah sananya 1 kilometer. Gampang nggak ngejaganya? Ya, Tuhan udah memperluas daerahmu, gampang nggak ngejaganya? Kalian dudukin nggak bisa, tanahnya masih 1 juta meter. Kalau kalian dudukin 1 meter persegi, kalian masih punya 999.999 meter persegi yang tidak kalian jaga. Kalian kasih pagar setengah mati, magerin 1 kilometer ke sana dan 1 kilometer ke sana. Gampang nggak? Nggak gampang. Jadi kalian harus punya pengetahuan yang cukup gimana cara menjaga tanah 1 juta meter persegi. Nah, begitu juga kita. Suatu hari mungkin Tuhan akan memberikan kepada kita kepercayaan dan kita akan menjadi pemimpin di masa depan. Tetapi kalau kita nggak punya pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin, maka orang yang kita pimpin akan binasa. Kenapa? Karena pemimpinnya bego. Karena pemimpinnya nggak punya pikiran. Karena pemimpinnya nggak punya pengetahuan bagaimana cara memimpin yang baik. Nah, kalau sekarang kalian mendapatkan ilmu dari sekolah, bersyukurlah, karena disitulah kesempatan kalian mendapatkan pengetahuan yang luas, sehingga suatu hari ketika kalian menjabat sebuah jabatan yang tinggi sebagai seorang pemimpin, kalian tidak akan memimpin dengan cara yang salah. Kenapa? Karena kalian punya pengetahuan. Makanya mulai sekarang jangan pernah malas ngerjain PR. Mulai sekarang jangan pernah ngeluh ketika mamamu bilang ayo bikin PR, kerjain tugas sekarang. Jangan pernah marah ketika besok ulangan, ya. Tapi bersyukur
berterima kasih sama guru-guru kalian, kok kalian bisa menikmati pendidikan, menikmati PR-PR kalian. Itu artinya kalian menambah pengetahuan. Berterima kasihlah sama orang tua kalian yang telah membanting tulang untuk menyekolahkan kalian ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk ke commitment time. Sekarang setelah saya jelaskan, saya mau nanya, apakah di antara kalian masih ada yang berminat menjadi seorang pemimpin? Kalau kalian mau menjadi pemimpin bagi bangsa ini, tulis di kolom komentar ya. Aku mau jadi seorang pemimpin Indonesia. Tulis, aku mau jadi seorang pemimpin Indonesia. Oke, tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin berat, tetapi kalau kita berkomitmen dan punya keteguhan hati, suatu hari Tuhan akan mengangkat kalian menjadi pemimpin. Kita bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Tuhan, aku mau menjadi kepala dan bukan ekor. Aku mau menjadi orang yang penting bagi negara ini, penentu keputusan bagi negara ini. Aku mau menjadi orang yang mempersembahkan ilmuku, pengetahuanku buat bangsa ini. Aku mau menjadi orang yang sangat penting bangsa ini dan tidak bisa dibuang begitu saja. Aku nggak mau jadi ekor, menjadi orang-orang yang bisa dibuang dan tidak ada yang merasa menyesal. Aku nggak mau menjadi seperti orang itu, tetapi aku mau menjadi orang yang penting bagi bangsa ini. Yang ketiga adalah aku mau menjadi seorang pemimpin yang beriman, yang punya iman kepada Tuhan. Yang kedua, aku mau menjadi pemimpin yang jujur dan berintegritas. Dan yang ketiga, aku mau menjadi orang yang berpengetahuan luas sehingga aku bisa memberikan dan berkontribusi bagi bangsa ini. Kamu yang mau menjadi pemimpin Indonesia, mari kita berdoa saat ini. Ya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih, inilah anak-anak-Mu yang datang ke hadapan-Mu. Kami rindu agar setiap orang yang menyaksikan ini bisa dibangkitkan keinginannya untuk menjadi pemimpin bagi Indonesia. Bapak, suatu hari kami percaya di antara anak-anak ini akan ada orang-orang yang memang akan berkontribusi bagi bangsa ini. Kami rindu semua anak-anak-Mu ini Tuhan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Karena kami mau menghargai kemerdekaan, kebebasan yang Engkau berikan kepada kami lewat negara kami. Ya Bapak, ajar kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu di dalam setiap langkah yang kami ambil. Ajarkan kepada kami Tuhan, agar kami punya iman kepadamu. Ajarkan kepada kami supaya kami punya integritas dan kejujuran. Dan ajarkan kepada kami untuk selalu mencari ilmu pengetahuan, sehingga kami bisa berkontribusi bagi bangsa ini. Bapak, terima kasih, dan kami berdoa juga untuk Bethel Teens GBI Bethel cabang Bekasi ini yang dipimpin oleh Kak Fengki dan Kak Ayu. Kau yang memberkati mereka sehingga mereka bisa mengelola dengan baik, dan kami rindu Tuhan agar melalui wadah ini juga Tuhan banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang memang menjadi orang-orang yang Engkau pakai dan menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami memiliki dampak bagi sesama kami, bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bethel Teens, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah online pada kesempatan ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk kita sama-sama berdoa sekali lagi untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami. Kami sudah mengikuti ibadah ini, biarlah kiranya Tuhan yang menaruh dalam setiap kami hati yang terus mau bertumbuh akan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak muda yang cinta akan bangsa kami, punya beban untuk bangsa ini, sehingga kami boleh melihat Tuhan akan mengadakan pemulihan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Sebentar ya Tuhan, kami akan menutup ibadah online kami pada kesempatan ini, dan kami rindu menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari teman-teman, angkat kedua tanganmu di dimanapun engkau berada. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai teman-teman semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah orang boleh melihat Yesus di dalam hidupmu. Jadilah berkat, jadilah terang. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Puji Tuhan teman-teman, ibadah kita telah selesai. Minggu depan jangan lupa ikut lagi ibadah online. Sampai jumpa. God bless you.